Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talista Auriela Liana dengan NIM A1120221445 dari kelas 43 UG2 kelompok 3 mata kuliah penambangan data. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi data mining untuk deteksi dini penyakit diabetes menggunakan algoritma decision tree. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah penambangan data. Adapun teman-teman di kelompok saya yakni Talita, Tania, Gayo, dan Yevi. Lalu latar belakang dari penelitian ini yakni karena diabetes termasuk salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dan data yang didapat pada tahun 2019 terdapat perbandingan 57,42 kematian per 100.000 penduduk akibat penyakit diabetes. Nah, meningkatnya angka penderita diabetes ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan penyakit diabetes. Tingkat kesadaran rendah ini diantaranya ditujukan dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok, konsumsi gula berlebihan, tidak rutin olahraga, dan sebagainya. Nah, jika masyarakat mulai memperhatikan pola hidupnya, tentu resiko terkena penyakit diabetes akan menurun. Tingginya angka pengidap diabetes tentu berdampak pada banyak aspek dalam masyarakat. Pada aspek sosial akan menurun tingkat kualitas kehidupan serta produktivitasnya. Sangat merugikan negara apabila penduduk dalam usia produktif banyak yang mengidap diabetes. Lantas, cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyakit diabetes dapat dilakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu memperhatikan gejala-gejala fisik pada diri sendiri yang tentunya dapat diamati dan dirasakan. Langkah tersebut merupakan langkah dini untuk mencegah penyakit diabetes. Jauh lebih efektif daripada mengatasi pada kemudian hari. Agar secara edukasi menjadi efektif dan bermanfaat bagi masyarakat awam, sebaiknya digunakan interface yang mudah dipahami dan tidak kompleks. Lalu dari paparan di atas dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana mendeteksi dini penyakit diabetes melalui sebuah aplikasi yang berguna bagi masyarakat dengan metode decision tree. Tujuannya yakni menghasilkan aplikasi deteksi dini penyakit diabetes yang berguna bagi masyarakat dengan menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasi kerentanan pola hidup terhadap penyakit diabetes. Tentu manfaat dari penelitian ini yang diharapkan yakni dapat menambah pengetahuan tentang penambangan data terutama pada algoritma decision tree, dan dapat membantu membuka wawasan kita terkait pola hidup yang mengarah ke diagnosis diabetes. Lalu untuk data yang kami peroleh yakni kami mengambil dataset, salah satu data kuantitatif dari UCI Machine Learning Repository, yakni dataset Early Stage Diabetes Risk Prediction. Dengan dataset ini diunggah pada tanggal 7 November 2020 dengan jumlah data sebanyak 520 yang dikumpulkan dari kuesioner langsung pada pasien rumah sakit diabetes Sylhet di Sylhet, Bangladesh, dan telah disetujui oleh dokter. Dataset ini memiliki 17 atribut yang berhubungan dengan pola hidup seseorang sehari-hari. Di antaranya ada atribut age atau usia pasien dengan value-nya rentang 20 hingga 65 tahun. Lalu ada sex atau jenis kelamin pasien dengan value-nya male or female, laki-laki atau perempuan. Ada juga polyuria, sering buang air kecil dengan value-nya yes or no, 1 atau 0. Lalu ada polydipsia, sering merasa haus dengan value yes atau no. Sudden weight loss atau penurunan berat badan tiba-tiba dengan value yes atau no. Lalu ada atribut weakness atau kelemahan dengan value yes atau no. Ada polyphagia atau sering makan dengan value yes atau no. Ada genital thrush atau infeksi jamur pada area genital dengan value yes atau no. Ada visual blurring atau penglihatan kabur dengan value yes atau no. Ada itching atau gatal dengan value yes atau no, dan irritability atau mudah marah pada hal kecil dengan value yes atau no. Ada delayed healing atau penyembuhan luka yang tertunda seperti
dengan value yes or no. Ada juga partial paresis atau kelumpuhan sebagian dengan value yes atau no. Dan ada atribut muscle stiffness atau kekakuan otot dengan value yes atau no. Ada alopecia atau rambut rontok dengan value yes or no. Juga ada atribut obesity atau obesitas dengan value yes or no. Dan yang terakhir ada kelasnya, yakni status diabetes pasien dengan value-nya positif atau negatif. Lalu langkah-langkah penelitian yang kami kerjakan, yakni kita memulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian dan tujuan penelitian, lalu kita studi literatur dari beberapa jurnal-jurnal yang sudah ada, lalu kita ke business understanding-nya, lalu ke data understanding-nya, dan datanya di preparation, datanya disiapkan untuk kemudian diolah di modeling, kemudian setelah modeling selesai lalu dievaluasi dan dideploy menjadi sebuah aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit. Dan itulah langkah penelitian kami. Oke, selanjutnya akan saya presentasikan terkait dengan codingan dari dataset tadi yang sudah saya jelaskan sedikit di laporan. Ini dataset terkait diabetes, jadi di sini akan diolah dengan menggunakan decision tree dengan random oversampling terkait dengan data yang imbalance. Nah, ini yang pertama ada library yang digunakan untuk membangun codingan ini, yang digunakan dalam codingan ini. Lalu ini ada datasetnya. Yang ini untuk meload datasetnya, jadi datasetnya itu disimpan di file CSV lalu dipanggil di sini, di file CSV-nya ditaruh ke sini, lalu dipanggil di sini. Dan ini untuk mengubah atribut nama ini, atribut kolom ini menjadi huruf kecil semua, dan ini untuk mereplace spasi menjadi garis bawah, garis bawah itu. Lalu ini dfhead untuk menampilkan 5 teratas dataset. Nah, selanjutnya ada dfinfo. Dfinfo ini untuk menampilkan info terkait data yang ada di dataset. Bisa menampilkan terkait kolomnya apa aja, terus jumlahnya aja, tipenya apa aja, jumlahnya apa aja, dan datanya tidak kosong terkait atribut. Dan di datanya itu hanya ada dua, yakni integer sama objek. Integer yang nilainya integer dan integer 1, dan nilainya objek atau array. Lalu ini df describe ini optional, hanya untuk menampilkan statistik terkait dengan data kolom yang bernilai integer. Nah, yang nilainya integer itu kan ada di kolom umur. Jadi ini statistik terkait umurnya. Jadi yang paling rendah itu umurnya ada 16, yang paling tinggi 90, dan sebagainya. Lalu ini ada di pre-processing-nya, ini termasuk di pembersihan data. Nah, di bagian pre-processing ini ada output hasil akhirnya dari tahap pre-processing, yakni di df3. Ini data hasil dari resample. Jadi ada dua, di df2 itu untuk dataset dari hasil encoding. Lalu dari hasil coding nanti itu diolah lagi kemudian menjadi df3, menjadi dataset hasil resample yang itu adalah output hasil akhir dari tahap pre-processing. Oke, yang pertama ini ada missing value. Ini untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong di datanya itu. Dan df is nasum ini untuk menjumlah apakah ada data yang bernilai kosong dan tidak ada di datanya itu. Jadi ada nilainya semua di datanya. Lalu kemudian ada data duplikat. Data duplikat ini untuk menampilkan baris data yang berduplikat, yang ganda gitu. Dan kemudian ini diolah, yang data yang duplikat tadi itu dihapus, di drop duplikat, lalu kita tampilkan melalui dfinfo ini untuk menampilkan info dari dataset. Nah, ini tadi itu dari 520 entries ini menjadi 251. Jadi ada banyak data yang duplikat, sehingga data yang duplikat itu
di drop, dihapus, dihilangkan gitu. Lalu selanjutnya ada encoding. Encoding ini di sini ada DF2, itu untuk membuat dataset baru yang bernama DF2 untuk menampung hasil encoding. Nah, di encoding sini itu intinya itu mengubah value yang yes no, yang male female menjadi biner, menjadi angka, menjadi 1 0. Nah, ini misalnya itu yang gender itu mengencode male menjadi 1 dan female menjadi 0. Jadi yang gendernya laki-laki itu jadi 1, yang perempuan itu jadi 0. Nah, ini ditampilkan di sini, ditampilkan data 5 teratas. Nah, data 5 teratas ini indeks 0 sampai 4 ini 1 semua, berarti itu gendernya laki-laki semua. Lalu ada categorical columns, yakni mengencode dari value yang ya itu menjadi 1 dan value yang no itu menjadi 0 gitu. Nah, ini di sini itu mencoba untuk memprint nama kolom dari kolom indeks kedua sampai ke 16. Nah, kolom indeks kedua itu ada polyuria, polydipsia, dan lain-lain sampai obesity itu ada di kolom indeks ke-16. Nah, dari kolom-kolom itu mengubah data di masing-masing kolom menjadi biner. Jadi yang nilainya itu yes jadi 1, yang nilainya no jadi 0. Lalu ditampilkan 5 data teratas. Nah, ini seperti ini. Kalau gender tadi male female, polyuria kalau 0 ini berarti no, terus polydipsia ini berarti 1 berarti yes. Lalu ini selanjutnya age. Nah, age ini tidak di-encode, kolom ini hanya dimasukkan saja dari DF. Kenapa? Karena age sendiri sudah angka, jadi tidak perlu diubah ke mana, ke apapun gitu. Lalu untuk kelas ini di-encode, karena kelas itu kan value-nya positif negatif, jadi ini di-encode menjadi yang positif itu jadi 1, terus yang negatif menjadi 0 gitu. Lalu ini adalah dataset yang telah di-encode. Nah, kita coba tampilkan dengan df2.head, itu menampilkan 5 data teratas yang telah di-encode. Nah, ya kan kelasnya pun ini 111 berarti positif diabetes gitu. Lalu ini ada untuk menampilkan korelasi antar atribut. Jadi ini korelasinya, ini korelasi gender dengan korelasinya. Lalu di sini ada untuk data imbalance. Nah, ini itu data imbalance itu untuk menampilkan jumlah nilai 1 dan 0 dari kelas. Di kelas tadi kan yang positif negatif udah di-encode jadi 1 dan 0. Lalu ini tuh di jumlah yang nilainya value 1 itu ada berapa, yang 0 itu ada berapa. Ternyata yang 1 itu ada 173, yang 0 ada 78. Nah, terus kalau di sini ini untuk bentuk pie-nya. Bentuk pie-nya seperti ini, kalau ini kan bentuk biasanya. Untuk biasanya itu. Oke. Nah, lalu untuk ini itu untuk menghapus yang ini, yang X itu untuk menghapus kolom kelas. Jadi datanya itu yang kolom kelas dihapus, diambil aja yang atributnya. Nah, kalau yang Y ini untuk mengambil kelasnya saja, yang atributnya tidak tuh. Nah, untuk mengatasi data yang imbalance ini, di mana tadi yang positif itu ada 173 dan yang negatif itu ada 78, dilakukanlah resampler menggunakan random over sampler dengan random set 42. Oke. Jadi untuk yang ini untuk memasukkan fit X sama fit Y yang ini tadi ke random over samplernya. Nah, ini adalah hasil setelah di random over sampler atau setelah di resampling dengan jumlah nilai 1 dan 0 dalam kelas setelah di sampling. Jadi disamakan random over sampler itu disamain ke yang besar.
gitu. Lalu dataset yang telah di resample ini dibikin di F3-nya ini untuk untuk menampung atribut yang telah di resampling di F3 ini. Nah, kalau yang di F3 kelas sama dengan YRS ini untuk membuat kolom baru di F3 yang namanya kelas dan isinya YRS tuh. Nah, lalu untuk di F3 ini untuk menampilkan data-datanya yang udah di resample, udah di encode gitu. Nah, ini untuk DS info seperti tadi untuk info terkait data-datanya itu. Nah, jadi 346 datanya. Dan ya masih sama jumlah kolomnya. Lalu ini untuk perbandingan gender. Nah, perbandingan gender ini untuk menghitung sebaran gender laki-laki dan gender perempuan. Kalau yang satu tadi itu kan laki-laki, kalau yang 0 itu kan perempuan. Jadi yang laki-laki ada 230, yang perempuan ada 116. Nah, untuk yang di sini codingan ini tuh untuk mencari gender male yang positif, lalu mencari gender male yang negatif, mencari gender female yang positif, mencari gender female yang negatif. Nah, yang misalnya female positif ini itu mencari yang atributnya gendernya sama dengan 1 dan kelasnya sama dengan 0, nanti disimpan di sini. Jadi jumlahnya, total jumlah dari yang gendernya sama dengan 1 dan kelasnya sama dengan 1, jadi yang laki-laki yang positif itu jumlahnya, total barisnya nanti dimasukin ke sini. Begitupun yang male negatif, yang female positif, bahkan yang female negatif juga begitu. Terus ini di print. Nah, jadi male yang positif itu ada 93, male yang negatif ada 137, female yang positif ada 80, female yang negatif ada 36. Nah, ini opsional untuk plotnya saja, frekuensi dari usia. Lalu ini ada untuk import dataset final. Jadi datasetnya yang udah selesai tadi di import, DF3 tadi yang udah final di ekspor ke bentuk CSV. Lalu ini untuk modeling ada split data. Split data ini untuk training sama testing. Split datanya itu yang X ini untuk diambil atributnya saja, sama seperti tadi menghapus kolom, menghapus kolom kelas diambil atributnya saja. Lalu yang bawah ini diambil kolom kelasnya saja. Yang X ini tadi sama untuk menampilkan 5 data teratas gitu. Lalu YHEAD ini menampilkan 5 baris teratas. Nah, ini Xtrain itu, ini Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest itu untuk bikin variabel, membuat variabel dengan perbandingan 7:3. Nah, ini kan 0,3 itu berarti 30% itu untuk yang di tes, 70%-nya itu untuk yang di training. Nah, ini untuk random state itu tujuannya untuk akhir ini codingan ini setiap kali di run itu hasilnya tetap tidak tidak berubah-ubah gitu, tidak random, hasilnya 42 gitu. Lalu ini untuk ngeprint jumlah data training dan data testing. Nah, ini kan kalau yang Xtrain tadi kan atributnya, kalau yang Y kan Xtrain berarti atribut yang ditrain. Kalau Xtest berarti atribut yang dites. Kalau Ytrain itu berarti kelas jawaban yang ditrain, dan Ytest berarti jawaban atau kelas yang dites. Nah, itu ini di print out. Lalu habis itu ada mengambilkan Xtest-nya ini diambil secara acak, jadi diambil 5 teratas dari datanya. Lalu ini pemanggilan dan training data dengan model decision tree dengan random state 42 dan maxdepth 5. Ini maxdepth-nya diambil 5 biar gak terlalu overfitting begitu ya. Jadi
mark depth ini 5 lapis kan. Di decision tree itu kan kayak pohon gitu kan, jadi lapisan-lapisannya, cabang-cabangnya tuh cuma ada 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi panjangnya itu ada 5 gitu. Lalu ini untuk model fitnya untuk extrain dan Y-train tadi dipanggil untuk dimasukkan ke model untuk di training di sini. Lalu ini Y-pred sama Y-train pred itu modelnya tadi itu kan sudah di training, sudah belajar gitu kan ya. Kemudian diuji menggunakan X-test. Terus jawaban hasil prediksi itu kemudian disimpan di Y-pred gitu. Lalu yang ini, yang Y-train pred itu menguji lagi yang X-train. Yang X-train kan tadi yang di training untuk belajar, itu kemudian itu diuji lagi, kemudian disimpan di Y-train pred ini. Nah, untuk evaluasinya itu, akurasi training itu untuk akurasi training jawaban hasil prediksi model dan jawaban sebenarnya dari split dataset itu dicocokin gitu. Lalu untuk yang akurasi testing ini untuk akurasi yang testing. Nah, untuk yang klasifikasi ini untuk membuat variabel memanggil fungsi classification report. Lalu untuk MSC ini untuk kebalikan dari skor yang testing gitu kan ya. Untuk confusionnya itu untuk mencari tahu confusion matrixnya. Oke. Lalu di sini ada ngeprint ya, ini tadi untuk ngeprint out gitu kan ya, beberapa testingnya dan sebagainya begitu. Lalu didapatkan bahwasannya evaluasinya ini menggunakan beberapa beberapa strategi resampling. Itu ada small TEN itu 100%, small TT 90,38%, random oversampler 92,30%, dan random undersampler itu 82,97%. Nah, jadi untuk ini diambil yang random oversampler karena ini yang paling baik gitu ya dari strategi resampling yang sudah dicoba gitu. Lalu setelah dibandingkan semuanya ini kan yang ternyata yang paling baik ternyata yang ROS, random oversampler. Nah, kemudian kalau yang bawah itu untuk menampilkan confusion matrixnya, perbandingan berapa data yang dites itu yang benar, berapa data yang dites yang salah itu berapa gitu. Nah, untuk ini set importance ini untuk membuat variabel buat fitur yang paling berpengaruh. Dan nah, ini adalah fitur-fitur yang paling berpengaruh ya. Ini ada poliuria, ada polydipsia, delay, partial surface, dan visual blurring. Nah, itu poliuria itu menjadi fitur yang paling berpengaruh di dataset ini, yakni sering buang air kecil. Jadi kalau orang sering buang air kecil kemungkinannya itu tinggi jadi itu. Lalu bagian deploymentnya itu kita menggunakan Streamlit untuk deploynya. Ini sini untuk import labelnya sama seperti tadi. Lalu ini untuk load model dan datasetnya, dataset yang ini dataset final tadi. Terus modelnya ini untuk model yang train data. Ini header yang di tampilan websitenya nanti, headernya. Lalu ini untuk ada user inputnya, dan di sini tadi juga mengambil ada import function dari function.py ini kita ambil ada user input, ada advice sama train data. Nah, di user input ini ada user menginputkan inputnya yes or no tentang kondisi kesehatannya. Lalu ini ada kolom 1, kolom 2 itu bagian-bagian dari tabletnya nanti akan saya tampilkan tuh. Nah, di kolom yang pertama itu ada usia, itu usianya paling sedikit
klik slider ya. Slider itu paling sedikit, paling kecil 16, paling besar 90, dan defaultnya itu 35. Lalu ada gendernya male female, ada berat badan, ada tinggi badan. Nah kemudian dari berat badan dan tinggi badan itu diambil BMI score, nanti dihitung di BMI score-nya ini. Nah itu ada poliuria juga, ada polidipsia, itu select box-nya choice gitu ya, choice pilihan gitu ya. Lalu ada yang di kolom 2 juga sama, ada visual blurring, genital thrust, dan lain sebagainya. Itu inputan yang nanti diinputkan oleh user. Nah lalu data-data itu tadi dimasukkan ke sini, ditampung di sini kayak sebagai dictionary-nya begitu. Nah lalu ini nanti di data di encode begitu, lalu kita di return lagi featuresnya. Nah ini itu di encode-nya sama seperti tadi begitu, lalu ada decode-nya juga sama, lalu ada advice-nya ini dari result-nya. Nah, data yang udah diinputkan user tadi itu nanti diolah begitu, kemudian ada result-nya. Nah result-nya itu nanti tergantung result-nya. Kalau result-nya 1 itu kan berarti kan positif ya, positif itu ada saran-sarannya. Kalau 0 itu ya berarti negatif dan sehat gitu. Nah ini ada, kalau yang positif berarti ada saran-saran yang muncul nanti di aplikasinya begitu. Nah ini untuk saran-sarannya itu. Nah untuk home-nya ini tadi, kembali ke home, itu ada user input itu kan, kalau diklik ada button klik itu untuk nanti ngeprediksi. Jadi setelah user input nanti data-data yang masuk tadi diprediksi, diolah, diprediksi begitu. Lalu ada resultnya kalau 1 positif, kalau selain itu berarti negatif gitu. Nah selanjutnya ini nanti akan saya demokan langsung melalui Streamlit-nya. Oke, ini selanjutnya akan saya tampilkan tampilan dari deploy website-nya, deploy aplikasi web berbasis webnya menggunakan Streamlit. Nah ini adalah tampilan default awalnya. Selamat datang di aplikasi deteksi dini diabetes itu. Lalu ada penjelasan sedikit ya. Lalu ada di sini user bisa menginputkan bagaimana kondisi kesehatannya saat ini. Nah ini misal usianya segini. Nah ini yang dimaksud kolom 1, kolom 2 ini kolom 1 yang sebelah sini nih. Nah ini kolom 1, nah kolom 2 itu yang sebelah sini nih, itching irritability, nah sebagainya. Kayak kita bisa input ini slider, misal usianya 44, gendernya misal female, terus misal berat badannya ini kita kasih 80 lah, tinggi badannya kita kasih 169 misal. Terus apakah poliuria, yes. Polidipsia, yes. Penurunan ini tidak. Weakness ini mungkin iya. Sering merasa lapar, yes. Lalu ada visual blurring-nya no, genital touch-nya ini no, itching-nya enggak, irritability-nya enggak, delayed healing enggak, paratopsis nih enggak, kekakuan ototnya iya, terus alopesianya iya. Lalu kita klik button prediksi, hit di running. Nah muncullah Anda terdeteksi dini positif diabetes. Nah yang muncul sarannya juga segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Nah ini ada sarannya berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Nah ini bisa diklik untuk lihat seterusnya. Ini ada, nah kalau kan tadi kan yang poliuria yang sering buang air kecil tuh kan yes. Nah ini ada sarannya misalnya untuk memantau kadar gula darah secara teratur, tinjau kembali pola makan, terus yang sering haus tadi kan juga yes, terus sering main kekalahan tadi kan yes. Jadi ada saran-sarannya gitu. Nah ini juga bisa, kalau mau nyoba lagi bisa tinggal klik hapus, kita prediksi ulang. Nah di sini tuh juga ada bagian sini tuh ada docs ini dokumentasi dari dataset apa yang kita ambil, dataset dari mana, datasetnya isinya apa aja, itu dari sini deh. Ada deskripsi
deskripsi datasetnya, juga ada model dan akurasinya. Jadi kan modelnya kan menggunakan algoritma decision tree. Terus ini akurasinya itu ada akurasi dari testingnya itu ada 92,30. Nah, dari data yang di testing, datanya tadi di split jadi 70 bagian atau 30 bagian. Nah, yang 70 bagian itu untuk training. Nah, di training itu juga di cek akurasinya terhadap 96,6%, lalu yang di 30 bagian untuk di testing itu diukur akurasinya itu ada 92,30%. Nah, untuk MSN-nya itu ada 7,69, dan classification reportnya itu untuk precision-nya ada sekian, recall untuk sekian, ada event score-nya sekian, dan support-nya sekian. Nah, ini untuk confusion matrix-nya. Jadi prediksinya itu kan 01, dan prediksinya itu prediksi itu hasil algoritma ini memprediksi. Nah, itu kalau true label itu untuk jawaban asli dari datasetnya itu. Nah, itu dari yang dipredik itu yang yang harusnya satu tapi diprediknya 0. Jadi yang harusnya positif tapi diprediknya negatif itu ada 7 data. Lalu yang diprediknya 1 tapi harusnya 0, jadi yang prediknya itu positif tapi di datasetnya itu hasilnya negatif, itu ada 1. Jadi ini confusion matrixnya. Jadi ini adalah tampilan dari deploy-nya. Oke, sekian presentasi dari saya terkait dengan proses penelitian data mining dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.